pertama, dana perimbangan. Apa itu dana perimbangan? Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun dalam anggaran APBN. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah didukung pula oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembentukan undang-undang tersebut dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintah daerah yang diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Pendanaan tersebut meliputi prinsip money follow function yang bermakna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintah. Selanjutnya, ada tujuan adanya dana perimbangan dalam APBN. Yang pertama yaitu untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan antar pemerintah daerah. Yang ketiga, untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Dan yang terakhir, untuk membantu pemerintah daerah dalam mendanai kewenangannya di daerahnya tersebut. Wujud dari perimbangan keuangan tersebut adalah adanya dana perimbangan yang berasal dari pusat. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk beberapa daerah yang memiliki PAD relatif kecil, jalannya roda pemerintahan akan bergantung pada tersedianya dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, DBH, dana alokasi umum atau DAU, dan dana alokasi khusus atau DAK. Dana alokasi umum atau DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal atau fiscal gap dari suatu daerah tersebut, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah atau fiscal need dengan potensi daerah, atau disebut dengan fiscal capacity. DAU digunakan untuk menutup celah terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada. Jumlah DAU secara keseluruhan ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Selanjutnya ada sumber dana perimbangan. Sumber dana perimbangan terdiri atas dua. Pertama ada DBH, yaitu dana bagi hasil. Dana bagi hasil terdiri atas dua. Pertama ada DBH pajak. DBH pajak juga terbagi atas tiga, itu ada pajak bumi dan bangunan. Yang kedua ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dan yang ketiga ada pajak penghasilan. Pajak penghasilan tersebut terdiri atas dua, yaitu pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Yang kedua ada pajak penghasilan yang diatur dalam pasal 21. Selanjutnya ada DBH sumber daya alam. DBH sumber daya alam dibagi atas 6. Pertama ada kehutanan. Sumber dari dana kehutanan tersebut berasal dari tiga. Yang pertama, iuran izin usaha pemanfaatan hutan atau IUPH. Yang kedua, ada provinsi sumber daya hutan atau PSDH. Dan yang ketiga ada dana reboisasi. Yang kedua, ada pertambangan umum. Pertambangan umum berasal dari dana iuran tetap atau land rent. Yang kedua ada iuran eksplorasi dan eksploitasi royalti. Yang ketiga ada perikanan. Sumber dana perikanan tersebut berasal dari pungutan pengusahaan perikanan. Dan yang kedua berasal dari pungutan hasil perikanan. Yang keempat ada pertambangan minyak bumi.
Sumber dana dari pertambangan minyak bumi berasal dari setoran bagian pemerintah dan iuran tetap dan iuran produksi. Selanjutnya, yang kelima ada pertambangan gas bumi, dan yang keenam ada pertambangan panas bumi. Yang kedua ada dari dana alokasi umum. Dana alokasi umum adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan pemerintah pusat kepada setiap daerah otonom yang berada di Indonesia pada setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. DAU dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten kota. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto dan ditetapkan dalam APBN. Seperti yang sudah kita bahas pada sebelumnya. Dan yang ketiga ada dana alokasi khusus atau DAK. Dana alokasi khusus adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi atau kabupaten kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Selanjutnya ada formula dan perhitungan alokasi DAU. Dalam hal ini, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah atau DPOD memberikan pertimbangan atas rancangan kebijakan formula dan perhitungan DAU kepada Presiden sebelum penyampaian nota keuangan dan RAPBN tahun anggaran berikutnya. Menteri Keuangan kemudian melakukan perumusan formula dan penghitungan alokasi DAU dengan memperhatikan pertimbangan DPOD dimaksud. Formula dan perhitungan DAU disampaikan oleh Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan RAPBN. DAU tersebut diuntukkan kepada suatu daerah agar dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal tersebut diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produksi domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Sedangkan kapasitas fiskal diukur berdasarkan pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil. Sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil di daerah tersebut. Data yang digunakan dalam penghitungan DAU diperoleh dari lembaga statistik pemerintah atau lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal data yang dimaksud, apabila tidak tersedia, maka data yang digunakan adalah data dasar perhitungan DAU pada tahun sebelumnya. DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU di seluruh provinsi di Republik Indonesia ini. Bobot provinsi merupakan perbandingan antara celah fiskal provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh provinsi. DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu kabupaten kota dihitung berdasarkan perkalian bobot kabupaten kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh kabupaten kota. Bobot kabupaten kota merupakan perbandingan antara celah fiskal kabupaten kota yang bersangkutan dengan total celah fiskal seluruh kabupaten pada kota tersebut. Kebutuhan fiskal daerah dihitung berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, dan indeks pembangunan manusia serta indeks PDRB per kapita. Kapasitas fiskal daerah merupakan penjumlahan dari pendapatan asli daerah dan DBH. Kondisi penerimaan DAU berdasarkan nilai celah fiskal itu dapat diartikan bahwa daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih dari 0 menerima DAU sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal. Yang kedua, daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0 menerima DAU sebesar alokasi dasar. Selanjutnya, daerah yang menerima nilai celah fiskal negatif
dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiskalnya. Dan yang terakhir, daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dari nilai negatif tersebut apabila sama atau lebih besar dari alokasi dasar tidak menerima DAU. Formula DAU menggunakan pendekatan celah fiskal atau fiskal gap, itu selisih antara kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah dan alokasi dasar berupa jumlah gaji PNS pada daerah tersebut. Hasil penghitungan dana alokasi umum untuk kota dan kabupaten ditetapkan dengan keputusan presiden dan dilaksanakan setiap 1 bulan sekali dari DAU yang bersangkutan dan disalurkan sebelum bulan yang bersangkutan. Berikut adalah rumus formula DAU, di mana dana alokasi dasar tambah dengan celah fiskal sama dengan DAU. DAU adalah dana alokasi umum, AD adalah alokasi dasar dari gaji PNS pada daerah tersebut, sementara CF merupakan celah fiskal, itu dengan rumus KBF dikurang dengan KPF. KBF adalah kebutuhan fiskal, sedangkan KPF adalah kapasitas fiskal. Berikutnya kita masuk kepada variabel dana alokasi umum, yang dimana variabel ini terbagi atas 2 komponen. Yang pertama adalah dana komponen variabel kebutuhan fiskal atau bisa disebut fiscal needs, yang digunakan untuk pendekatan perhitungan kebutuhan daerah, yang terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, indeks pembangunan manusia atau IPM, indeks kemahalan konstruksi atau disebut IKK, serta produk domestik regional bruto atau disebut PDRB per kapita. Rumusan tentang kebutuhan fiskal dapat kita lihat bersama, yang bagaimana yang kita tampilkan di sini, itu dimana rumus kebutuhan fiskal atau digambarkan dengan KBF, ditulis KBF, yaitu TBR IP ditambah IW tambah IPM tambah IKK tambah IPDRB, dimana TBR yaitu total belanja rata-rata APBD, IP yaitu indeks jumlah penduduk, IW indeks luas wilayah, IPM indeks pembangunan manusia, IKK indeks kemahalan konsumsi, dan IPDRB atau KAP yaitu indeks produk domestik regional bruto per kapita. Selanjutnya kita masuk kepada komponen yang kedua, yaitu komponen kapasitas fiskal atau disebut fiscal capacity, yang merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil atau DBH, di mana menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah atau PAD diukur dengan menggunakan PAD realisasi 2 tahun sebelum dialokasikannya dana alokasi umum tahun yang bersangkutan. Untuk rumus kapasitas fiskal bisa kita lihat bersama, yaitu PAD ditambah DBH pajak ditambah dengan DBH SDA, di mana PAD adalah pendapatan asli daerah, DBH pajak adalah dana bagi hasil dan penerimaan pajak, DBH SDA adalah dana bagi hasil dari penerimaan sumber daya alam. Untuk catatan di sini, PAD untuk provinsi diperhitungkan dengan bobot 50% dengan mengingat bahwa daerah provinsi melakukan redistribusi alokasi sebagai pendapatannya kepada daerah, kabupaten atau kota di wilayahnya dalam rangka pemerataan.
Selanjutnya kita masuk kepada penentuan kebutuhan pembiayaan daerah, di mana dalam penentuan kebutuhan pembiayaan daerah ini dimulai dari ketentuan dana bagi hasil pajak. Dana bagi hasil pajak merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan pajak bumi dan bangunan atau PBB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB, pajak penghasilan yang diatur pada pasal 25 dan pasal 29, yaitu pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri atau disebut PPH WPO PDN, dan pajak penghasilan pasal 21 atau PPH. Jadi maksud dengan PPH WPO PDN adalah pajak penghasilan terutang oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan pasal 25 dan pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang berlaku, kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat 8. Dalam penentuan DBH pajak ini kita mulai dengan DPH PBB, yaitu dana bagi hasil pajak bumi bangunan, di mana penerimaan negara dari PBB ini dibagi dengan imbangan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah. DBH PBB untuk daerah sebesar 90% itu dibagikan dengan rincian 16,2% untuk provinsi yang bersangkutan, 64,8% untuk kabupaten atau kota yang bersangkutan, dan 9% untuk biaya pemungutan. Bagian pemerintah sebesar 10% itu dialokasikan kepada seluruh kabupaten dan kota. Alokasi untuk kabupaten dan kota dibagikan dengan rincian 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota, dan 3,5% dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten atau kota yang realisasi penerimaan PBB pedesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai rencana penerimaan yang ditetapkan. Selanjutnya ketentuan dari BPHTB atau dana bagi hasil biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ini dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah. BPHTB ini dengan dibagi untuk daerah dengan rincian 80% dibagi dengan rincian 16% untuk provinsi yang bersangkutan dan 64% untuk kabupaten atau kota yang bersangkutan. Bagian pemerintah sebesar 20% dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota. Selanjutnya kita masuk pada ketentuan DBH, PPH, WPO, PDN dan PPH yang diatur pada pasal 21, di mana DBH dari WPO, PDN ini dan PPH dibagikan kepada daerah sebesar 20% dengan rincian 8% untuk provinsi yang bersangkutan dan 12% untuk kabupaten atau kota dalam provinsi yang bersangkutan, yang dirinci lagi 8,4% untuk kabupaten atau kota tempat wajib pajak terdaftar dan 3,6% untuk seluruh kabupaten atau kota dalam provinsi yang bersangkutan dengan bagian yang sama besar. Selanjutnya kita masuk kepada ketentuan dari dana alokasi umum, di mana jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN, yang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pendapatan dalam negeri neto yaitu penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagi hasilkan kepada daerah. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Selanjutnya kita masuk kepada ketentuan dana alokasi khusus atau DAK, di mana dana alokasi khusus DAK ini yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, di mana daerah penerima
DAK wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik. Di mana dana pendamping tersebut wajib dianggarkan dalam APBD tahunan. Untuk pengalokasian dana alokasi khusus ini dapat dialokasikan dengan melalui berbagai kriteria pengalokasian. Yang dimana yang pertama ada kriteria umum yang dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD atau pegawai negeri sipil daerah. Selanjutnya kriteria khusus yang dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Dan yang selanjutnya yaitu ada kriteria teknis yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus di daerah itu. Selanjutnya selain dari penentuan kriteria dari dana alokasi khusus ini, juga dapat kita hitung alokasi DAK ini melalui dua tahapan, yaitu penentuan daerah tertentu yang menerima DAK dan penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah. Selanjutnya alokasi DAK ini dapat ditentukan dengan penentuan daerah tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, kriteria teknis. Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Untuk pembahasan selanjutnya kita masuk dengan pembahasan kebijakan dana perimbangan, di mana kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di mana pembentukan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintah daerah yang diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip manis follows function yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah mencakup pembagian keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerahnya masing-masing. Pemerintah pada hakikatnya mengemban 3 fungsi utama, yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Di mana fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi di sini pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh pemerintah. Sedangkan untuk fungsi alokasi oleh pemerintah daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakatnya setempat. Pembagian ketiga fungsi ini dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan desentralisasi berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, diperlukan adanya dukungan sistem informasi keuangan daerah. Sistem tersebut antara lain dimaksudkan untuk perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional. Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut, sebagaimana yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan dalam dana perimbangan ini dapat kita uraikan. Yang pertama, penegasan prinsip-prinsip dasar perimbangan keuangan pemerintah dan pemerintahan daerah sesuai asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Selanjutnya, penambahan jenis dana bagi hasil dari sektor pertambangan, panas bumi,
pajak penghasilan PPH yang diatur pasal 25 dan 29, wajib pajak orang pribadi dalam negeri, serta PPH yang diatur dalam pasal 21. Untuk yang ketiga, dapat disimpulkan bahwa pengelompokan dana reboisasi yang semula termasuk dalam komponen dana alokasi khusus menjadi dana bagi hasil. Selanjutnya, penyempurnaan prinsip pengalokasian dana alokasi umum, dan yang terakhir adalah penyempurnaan prinsip pengalokasian dana alokasi khusus. Nah, berikut telah disajikan beberapa prinsip, maksud saya beberapa kebijakan-kebijakan yang dapat dirumuskan berdasarkan dari undang-undang tentang dana perimbangan itu.